Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Aning Taurina Aswan sebagai ketua, Muhammad Diki, Intanur, sama Dara Aksari. Topik pembahasan yang kami diskusikan yaitu yang pertama pemakaian beton pracetak pada gedung, pemakaian beton pracetak pada plat lantai, pemakaian beton pracetak pada dinding, balok, kolom, dan tiang pancang. Beton pracetak. Beton pracetak adalah sebuah proses pengolahan dari beberapa campuran beton. Bahan material pembuatannya terdiri dari semen Portland, pasir, kerikil, dan zat-zat adiktif menjadi sebuah massa padat yang dilakukan secara fabrikasi atau cetak. Masuk ke topik pertama, yaitu pemakaian beton pracetak pada gedung. Salah satu material yang digunakan dalam teknologi pracetak adalah beton. Dapat berupa komponen struktural seperti balok, kolom, plat lantai, plat atap, dinding, tiang pancang, dan lain-lain. Produksi dari komponen-komponen ini dapat dilaksanakan di lokasi lingkungan pabrik yang kemudian ditransportasikan ke lokasi proyek, atau bila produksi dalam jumlah yang besar, serta pertimbangan lain, produksi dapat dilaksanakan di lingkungan lokasi proyek. Penggunaan beton pracetak lebih ekonomis dibandingkan dengan pengecoran di tempat dengan alasan mengurangi biaya, pemakaian backcasting, mereduksi biaya upah pekerja, dan mereduksi waktu pelaksanaan. Topik kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Pemakaian beton pracetak pada plat lantai. Pemakaian beton pracetak pada plat lantai. Komponen plat pracetak mampu mereduksi waktu pemasangan dan mengurangi biaya konstruksi yang disebabkan oleh pengurangan berat bangunan keseluruhan. Pengurangan berat ini terjadi karena plat pracetak yang direduksi bersifat hollow core slab. Dengan adanya rongga pada plat pracetak tersebut, maka plat pracetak menjadi lebih ringan. Rongga berfungsi sebagai isolasi udara dan meringankan beban struktur. Keuntungan pemakaian beton pracetak pada plat lantai. Pertama, plat lantai berongga lebih ringan 29-42% daripada plat lantai beton konvensional, sehingga beban rencana yang dapat dipikul jadi meningkat. Kedua, lendutan plat akibat pembebanan penuh sangat kecil karena adanya lawan lendut dari gaya prategang. Tiga, waktu pemasangan singkat, mudah, dan bebas dari struktur penyangga. Empat, permukaan plat bagian bawah tidak memerlukan finishing dan dapat berfungsi sebagai beton expose. Kelima, pre-compression efek beton prategang memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap suhu tinggi daripada beton konvensional. Topik 3 itu pemakaian beton pracetak pada dinding. Pemakaian beton pracetak pada dinding itu seiring kemajuan teknologi konstruksi bangunan gedung yang semakin pesat, mulai beralih ke metode yang lain. Banyak variasi bahan material dan sistem pelaksanaan untuk berbagai macam pekerjaan. Salah satunya dari hasil inovasi di bidang bangunan adalah adanya bidang pracetak. Kelebihan dinding pracetak itu ada kualitas produk lebih baik, terus waktu pelaksanaan konstruksi lebih cepat, biaya lebih ekonomis, penyelesaian finishing yang mudah, dan sesuai untuk digunakan pada lahan yang terbatas atau yang tidak luas, mengurangi kebisingan, lebih bersih, serta ramah lingkungan.
Terus pemakaian beton pracetak pada balok. Elemen balok dapat diproduksi dengan berbagai bentang dan macam bentuk penampangnya. Penentuan bentuk penampang dari sebuah balok dipengaruhi oleh sistem yang akan digunakan, misalnya sistem sambungan antara balok dan plat lantai, sistem sambungan balok dengan kolom. Macam-macam balok penampang itu ada rectangular band, L-span band, sama inverted T-band. Topik kelima yaitu pemakaian beton pracetak pada kolom. Pemakaian beton pracetak pada kolom sebagai elemen struktur bangunan yang mempunyai fungsi meneruskan beban dari lantai-lantai di atasnya, di mana dominasi gaya normal yang bekerja, maka secara teknis kolom dapat diproduksi secara pracetak. Jenis kolom beton yang dapat diproduksi secara pracetak tergantung dari satu, ketinggian bangunan atau jumlah tingkat. Kedua, metode erection yang digunakan. Ketiga, kemampuan angkat alat bantu atau kren. Topik ke-6, pemakaian beton pracetak pada tiang pancang. Pemakaian beton pracetak pada tiang pancang. Tiang pancang pracetak dimanfaatkan dalam bangunan gedung sebagai komponen substruktur. Bentuk dan dimensinya bervariasi tergantung dari jenis tanah dan kedalaman lokasi proyek. Tiang pancang ini antara lain berbentuk segitiga dan bulat. Banyak produsen yang memproduksi komponen ini mengingat kepraktisan dalam pengaplikasiannya. Keuntungan tiang pancang pracetak adalah: yang pertama, konsistensi mutu terjamin karena dibuat di pabrik dengan kontrol kualitas prima. Yang kedua, waktu pemancangan lebih cepat, mudah, dan praktis.